Ya, baik, perkenalkan nama saya Andri, NPM 1940 jurusan Teknik Elektro. Ini saya akan melanjutkan percobaan 4, yaitu tentang DC chopper. Kita langsung saja melihat rangkaian yang ada pada modul. Di sini yang pertama untuk bagian A adalah percobaan boost converter, yang dimana untuk desain rangkaiannya seperti ini. Terdapat beberapa parameter dan komponen yang digunakan, seperti MOSFET, induktor, kapasitor, dan beban resistansi. Ada juga untuk power supply-nya, yaitu berupa tegangan DC sebesar 12 volt. Oke, mungkin langsung saja kita rangkai. Sini kita berikan suplai tegangan DC. Berikan induktor. Kita berikan dioda. Berikan apa lagi? Selanjutnya kita masukkan MOSFET. Oke. Untuk rangkaiannya langsung saja kita rangkai. Sini kita tambahkan grounding. Oke, setelah akan menghidupkan, selanjutnya kita akan masukkan nilai untuk tegangan suplainya, tegangan kita beri yang 12 volt. Pada bagian indukansinya diberikan nilai sebesar 0,6. Kalau kita display untuk kapasitornya sesuai pada modul, kita berikan nilai 15 farad. Pada beban resistansinya sini
nilainya sebesar 57,6 ohm. Pada bagian square-nya kita ulang nilai menjadi 62.500. Duty cycle-nya sini kita masuk ke duty cycle yang pertama, yaitu 0%. Dan untuk parameternya kita berikan keterangan. Oke, untuk rangkaiannya sudah kita pasang. Jadi prinsip kerja dari rangkaian ini, rangkaian boost converter, tujuan rangkaian ini untuk meningkatkan tegangan output. Dan fungsi MOSFET di sini membuat rangkaian ini memiliki dua kondisi, yang dimana kondisi on dan off. Ketika kondisi on, maka induktornya akan menghasilkan medan magnet dan tegangan hanya berputar pada bagian ini saja. Tapi ketika MOSFET-nya dalam kondisi off, maka suplai tegangan akan dialirkan melalui dioda dan sampai ke beban dan kapasitor. Nah, setelah off lagi, untuk induktornya akan menghasilkan medan magnet, dan fungsi kapasitor di sini agar tegangannya tidak turun secara drastis. Dan ketika tegangan disuplai ke beban dan kapasitor, dioda di sini berfungsi untuk memblok tegangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulation control. Sini untuk total time-nya kita ubah dari 0,1 dan langsung saja kita running. Oke, sini sudah kita melihat untuk PIN-nya adalah 12 volt, dan untuk P output-nya adalah 12 volt juga, tapi untuk VD-nya masih berada pada 0 untuk sinyal kontrolnya. Kita melihat untuk RMS. Nah, untuk V outputnya di sini mendekati ya, atau sama dengan V input. Dan kita masukkan nilai duty cycle-nya, yaitu sebesar 0,2. Karena duty cycle-nya 20%, jadi kita masukkan duty cycle-nya pada keterangan di sini, yaitu 0,2. Kalau kita jalankan, dan terlihat di sini untuk outputnya berbeda dari yang sebelumnya. Di sini mengalami peningkatan, yaitu sebesar
ya, mendekati 15. Dan untuk videonya sinyal kontrol sangat padat. Kita melihat untuk RMS nya sini. Untuk outputnya sebesar 14 volt. Terjadi perubahan tegangan pada tegangan output. Selanjutnya kita ubah nilai duty cycle-nya menjadi 0,5. Dan kita jalankan. Ini prosesnya masih lama. Kita tunggu hingga sebenarnya mencapai 100%. Oke. Sini sudah terlihat ya untuk outputnya juga semakin besar. Karena pada dasarnya rangkaian ini bertujuan untuk menaikkan tegangan. Kita lihat untuk nilai RMS-nya. Di sini nilai RMS-nya adalah sebesar 24 volt pada tegangan output. Mungkin sampai sini ya untuk simulasi, dan kita lihat untuk perhitungan. Oke, untuk perhitungan buck converter di sini, yaitu untuk duty cycle-nya 0. Di sini masih sama untuk tegangannya, yaitu 12 volt. Untuk duty cycle-nya yang 20%, di sini 15. Karena 12 dibagi 0,8 hasilnya 15 volt. Dan yang untuk percobaan 3 tadi, untuk duty cycle 50%,
berikan tegangan yaitu sebesar 24 volt. Singkat waktu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja melanjutkan percobaan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan untuk percobaan buck converter. Di modul sudah terdapat rangkaiannya, tinggal kita langsung saja masuk ke resim lagi untuk merangkai. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, kita tinggal berikan nilai setiap komponen. Sini untuk frekuensinya itu 500 atau 5000 Hz. Dan untuk pertama kita gunakan duty cycle 0%. Untuk tegangannya yaitu sebesar 12 volt dengan DC. Untuk pada bagian induktor kita bernilai yaitu sebesar 0,02328. Kalau kita display pada kapasitansinya, kita beri nilai 0,0 214 farad. Kalau kita display dan pada bagian bebannya yaitu berupa resistor, kita input nilai sebesar 11,664 ohm. Setelah itu kita masuk ke square. Oke, di sini tinggal kita beri keterangan in, output, ini VT. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai. Kita langsung masuk saja ke simulasi kontrolnya. Kita beri nilai 0,1 untuk total time. Untuk kerja rangkaiannya
Ketika on, dia mengalirkan tegangan sampai ke induktor. Nah, induktor ini nantinya akan menghasilkan medan magnet, dan ketika dia menghasilkan medan magnet, nantinya tegangan yang dihasilkan oleh induktor akan ke beban dan kapasitor. Ketika MOSFET-nya dalam keadaan off, dia tidak mengalirkan tegangan. Nah, untuk rangkaian ini sendiri yaitu rangkaian buck converter, di mana rangkaian ini adalah rangkaian penurunan tegangan. Dia kebalikan dari rangkaian sebelumnya, yaitu bus converter. Rangkaian ini ketika duty cycle-nya 100% atau nilainya 1, maka tegangan input dan tegangan output-nya itu sama. Ketika tegangan duty cycle-nya tidak meningkat 1 atau turun, maka tegangannya akan diturunkan. Oke, kita langsung saja masuk ke simulasi. Oke, untuk yang pertama itu duty cycle-nya sebesar 0, tegangan Pin 12. Pada tegangan outputnya itu lebih sedikit tapi mendekati 0, dan untuk sinyal kontrolnya tetap berada pada posisi 0. Selanjutnya kita ubah untuk nilai duty cycle-nya menjadi 0,2. Oke, untuk layout-nya outputnya nilainya itu mendekati 2,5. Untuk sinyal kontrolnya ada bentukan ini. Untuk di outputnya hingga 0,4. Kita ubah lagi untuk nilai duty cycle sebesar 0,5. Kita ganti menjadi 0,5. Kita running, kita jalankan. Bentuk sinyal kontrol seperti ini, padat, dan untuk outputnya juga berubah. Untuk outputnya juga berubah, yaitu sebesar
mendekati 6. Kita ubah lagi untuk nilai duty cycle-nya menjadi 0,7 dan kita run. Outputnya juga berubah, yaitu menjadi 8. Untuk sinyal kontrol bentukannya terlihat pada gambar. Untuk outputnya itu 8,4 dan kita ubah nilai duty cycle-nya menjadi 0,9. Ketika diubah nilai duty cycle-nya, tegangannya semakin besar daripada tegangan sebelumnya untuk tegangan output. Dan yang terakhir, kita ubah nilai duty cycle-nya menjadi 100% atau 1. Dan kita lihat di sini Vin dan outputnya sudah sama, karena pada dasar prinsip kerja rangkaian tadi adalah ketika duty cycle-nya 100% atau 1, maka dengan input dan dengan outputnya memiliki nilai yang sama. Dan di sini sudah terbaca ya untuk tegangan outputnya. Tegangan outputnya yaitu 11,99 atau dikatakan 12 volt. Sekian untuk percobaan buck converternya. Kurang lebih mohon dimaafkan.